Dan iya ini bener-bener flex dan mungkin dengan adanya Grok jadi jungle ini lebih ke arah untuk menangin turtle sama lo. Power of Nature, anti-CC gak bakal bisa ditarik dengan Energy Eruption, gak kena efek slow, dia lebih mudah. Belum lagi kan bisa lepasin Power of Nature, retreat, kalah timing akhirnya. Miss timing buat lawan. Itu kondisi bagus ya. Kalau kondisi jeleknya berarti Super Ken susah buat farming karena diganggu terus-terusan. Tapi komposisi dari Evo Second juga mereka nggak ada yang terlalu bisa untuk langsung masuk ke jungle, nyebrang ke jungle dari Britain Beta. Iya, setuju sih tapi dengan flexible picknya dengan diputerin ya dan datanya ke arah XP karena dengan tadi setelah last pick itu beneran agak susah sih sebenarnya untuk Grok laning nih melawan tadi setelah Benedetta tentunya akan memiliki waktu yang lebih baik di arah XP, gak tentu menang juga, lebih ke skill matchup sih kalau kita lihat XP Benedetta melawan Tedisla. Mid controlnya kayaknya bakal dikontrol oleh Bigetron Beta untuk level 1 sampai 3. Jadi kita lihat aja, kita menuju ke arah Land of Dawn kali ini. Untuk match besar kita, Bigetron Beta melawan EVOS Icon. Ya, punya dia. Dimana memang untuk di early-nya agak sedikit lambat harusnya buat Super Ken dan dia dibantu kali ini. Diberikan bantuan dari Brody-nya, jadi dia lebih cepat sedikit untuk melakukan clear creeps di jungle. Kalau area mid-nya so far so good ya, masih aman-aman aja untuk keduanya. Tapi mobilitas, inilah kunci dari Parsha. Wings by Wings cepat untuk nge-backupin mungkin kawannya yang berada di posisi yang berbeda. Nah, lihat dan itu mainnya hati-hati banget. Dipakai dulu energi impact-nya ke dalam rumput. Karena tahu kalau memang ada Veldora di dalam, itu lebih sakit damage dia dibandingkan dengan apa yang bisa dibuat oleh dan Cutie nanti. Flicker udah di burn begitu saja di arah early gamenya dan Cutie langsung menggunakan itu untuk rotasi balik ke arah tengah. Super Ken coba untuk menembakkan Little Wonder-nya, berhasil untuk mengamankannya dan Cutie nggak akan hilang minion sama sekali di arah tengah. Rotasi yang lumayan baik, tapi dari atas lagi dan lagi. Narashi 1v1, apakah ada solo kill di sini di mana? Wow, masih ada dodge dengan dash-nya. Audi CS coba untuk melakukan damage balik ke arah Veldora. Petrify sudah digunakan oleh Narashi dan Cutie coba untuk mendapatkan damage-nya, mungkin mendapatkan kill di arah atasnya, masih bisa dodge Veldora, survive di XP lane. Gila, mobilitas dan juga pastinya kejelian untuk membantu ada di mana yang butuh bantuan sekarang. Dan ingat, Grok tidak memiliki mobilitas. Yang berarti dia bakal jalan kaki dan ini harus presisi posisi dari Super Ken sendiri. Ada claw, dimana dari claw-nya kalau dia nanti menggunakan Lucian-nya ini harus hati-hati banget berarti buat si Super Ken ya. Karena bisa nge-Dalton gitu aja, berarti yang nggak main crit ya. Bener. Dan mereka-nya sebenarnya ini menariknya, wow, Bigetron Beta. Mereka nggak menuju ke arah XP ke Gold Pool sama sekali loh. Mereka coba untuk menuju ke Turtle-nya di mana EVOS Icon memiliki sedikit lebih banyak pressure. Narashi dengan dash-nya ke arah Van Strong. Masih tidak menggunakan Evernight, tapi ada final blow di sana di mana Super Ken coba mendapatkan 50-50 dan itu dia Retribution yang dimenangkan oleh Super Ken. Penalty zone ke depan bakal langsung ditangkap oleh Divine Judgment dari seorang Audi CS. Peter Estek bahkan di depannya akan menumbangkan Sutsujin, tapi langsung ada pertukaran dengan Claw yang mendapatkan kill balik. Narashi ke arah belakang, Veldora 1 HP tapi tidak. Narashi dengan miskalkulasinya, Petrify akan kena ke arah Van Strong dan Cutie 1 hit lagi, tapi ada flicker dan tukarannya cuma 1 untuk 1 dari Cutie. Di bawah tier 2, Claw dengan awareness yang sangat baik. Wow, Van Strong selamat. Beberapa pemain selamat juga. Wow. Sudah sekarat semuanya, tapi kita ketinggalan karena di bottom lane Saken bisa menang dari Doma. Diusir untuk 1v1 ya, dan ini lebih ke arah untuk meta lama ya ternyata ya. XP yang dibantu, bukan gold yang dibantu di awal-awal. Betul. Nih memang matchnya kelihatan sengit banget ya, kompetitif banget di sini di mana Van Strong-nya akan terstun dan balik lagi Sutsujin yang berhasil menangkap Little Wonder dengan retribution-nya. Dan dari kedua tim sekarang udah mulai transisi sih. Mereka main ke arah XP duluan untuk Turtle kan ya. Tapi menuju ke menit ketiga ketika nggak ada neutral objective. Mereka udah main ke arah bawah. Sutsujin tertangkap dengan Divine Judgment-nya. Langsung diberstand begitu saja dengan PT Estek. Bahkan Appraisal Sweat tidak on time untuk keluar. Bahkan langsung diberstand bersama juga dengan Thunder Part Memory yang dikeluarkan Saken. Ya itu nice kombinasi ya. Dimana memang Saken dengan killing spree-nya dia akan mendapatkan kembali extra HP-nya semisal dia tadi terluka. Cuman kombinasinya tadi adanya Divine Judgment begitu selesai baru di follow up juga. Jadi ada continuity yang dipergunakan oleh Bigetron Beta. Dan semuanya diakumulasikan dengan damage dari Dan Cutie. Dengan Parsha dia. Dan Parsha-nya mau purify. Mau di cancel gimana sekarang kan Parsha-nya? Susah banget sih sebenarnya kalau mau di cancel gini ya. Dan tentunya juga ini sih, mereka bisa mengoptimalkan
penggunaan groknya. Kita bahas mungkin dari clearing bakal kalah dikit, tapi Super Ken bukan cuma clear, dia juga menuju ke arah tengah dengan sebelum menit 5 ya untuk clear mid lane dan memberikan semua XP ke Dan QT. Dimana sekarang Veldora tertangkap dengan penalty zone, masih ada Purify dari sana Dan QT di sini, dimana langsung saja ODCX bakal langsung di burst down. Final blow dengan Purify karena Van Strong mendapatkan 1 kill. Sutsujin 50-50, Sutsujin yang memenangkannya kali ini di turtle yang kedua. Iya, itu dia wild charge yang memang ternyata masih bisa di-deny tadi atau mungkin meleset ya. Dan Veldora kali ini sudah memiliki 1 Bloodlust X. Akan jauh lebih sustain, tapi memang untuk pertukarannya masih sangat berimbang. Akan bergantung pastinya untuk kedua gold laner nanti ketika bermain di late game. Dan Super Ken tadi, mau nggak mau harus menyerahkan turtle-nya. Dan dengan grok yang dipakai ini dia mungkin agak ke delay lebih lama dikit lah kalau dibandingkan dengan si Sutsujin. Wow, nice pick off banget. Van Strong dengan flicker, onward flicker ya, dia bukan flicker onward. Final blow dengan narasi yang menuju ke arah tengah untuk prevent push yang terjadi. Masih ada Earthshatter dan onward balik lagi karena narasi. Dia harus tertangkap di sini. Iverna yang sangat baik untuk keluar dari mobility-nya. Tapi ada taunt dari Sutsujin juga. Appraiser Strat juga sudah ready. Tapi Van Strong akan mengamankannya tanpa digunakan Appraiser Strat dari Sutsujin. Ini sih, Dan QT. Yes, ada Purify. Susah di pick off. Tapi ketika Purify-nya udah terbit, gampang banget. Betul, betul. Dan juga ini banyak sisi sebenarnya dari onward-nya, dari Fredrin-nya juga dengan Energy Eruption. Dan juga dari dua hero ini misalnya ya, dari mid lane dan juga roamer, dua-duanya magic damage. Berarti groknya ini akan menemui masalah besar nanti ketika ada item pemain dari Evos Icon. Dan itu mereka nggak bisa ngebiarin Evos Icon untuk nge-snowball dari early game. Bener sih ya. Kayak kalau kita lihat dari komposisi juga Evos Icon sebenarnya mainnya bisa lama-lama. Mereka mau main ke late game juga masih ada Cloud yang bisa scaling dengan sangat baik. Meanwhile kalau Bigetron Beta, mereka dari tadi tidak bisa menggunakan winning lane-nya dengan maksimal kayaknya. Saken di sini ada sedikit keunggulan, tapi keunggulan ini nggak akan bisa full kalau misalnya kita masuk ke dalam mid game-nya ya. Karena scalingnya masih oke banget buat Thomas. Di duel gold lane yang nantinya tapi nggak win of nature pagi ya ini untuk si Saken. Mungkin item yang kedua untuk dia sendiri dan Veldora 1v1 lawan Narashi. Hero yang pastinya akan sangat-sangat tanky sekali dengan pasif yang dimiliki oleh Terisla sendiri. Dan mid-nya masih bakal diganggu juga untuk dua physical damager. Ini masih bakal bisa ditahan oleh Grok, gak ada masalah. Tapi kendalanya ada di gold lane sekarang. Oke, Feather Airstrike digunakan, Siege yang sangat baik dari Bigetron Beta, tapi mereka merelakan posisi untuk turtle-nya. Dimana Sutsujin sudah melakukan setup yang sangat baik, bahkan di mid lane-nya udah dirotasi balik oleh Evos Icon. Super Ken dengan Wild Charge tapi tidak bisa mendapatkan timing yang baik. Veldora coba untuk memukul mundur Super Ken yang memiliki power of nature-nya untuk kabur dari sisi. Dan balik lagi, dari segi objektif, neutral ditukar oleh structure. Yep. Evos mereka menang 2 turtle tadi. Mungkin terlalu cepat juga ya tadi ya. Pergerakan yang dilakukan oleh Narashi, di mana dia udah memberikan damage ke turtle-nya juga. Sementara waktu dari Super Ken-nya masih jalan. Tapi ini dia, kombinasi yang kita lihat terjadi sekali lagi. Segitiga yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Dengan Kaja, Brody, Marsha. Ini yang ke pick off. Tertangkap 1 kali. Mungkin bisa dipastikan sudah langsung tumbang. Yes, Super Ken bakal langsung di-engage begitu saja. Magic penetration sangat baik. Claw flicker ke depan, tapi Super Ken masih bisa kabur dengan Wild Charge yang sangat baik. Meanwhile, di arah atas udah ada pick off ke arah turretnya. Di arah bawah Narashi bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Dan Evos Icon balik lagi selalu aktif di dalam map. Tidak biarkan Bigetron Beta langsung mendapatkan turret secara gratis. Ada pertukaran selalu. Dan itu dia. Dan ini juga meskipun dia memang build up ke defense item, ketika primal rat dipakai, dia akan bisa memiliki damage yang besar juga, hampir sama seperti marksman. Karena basically dia kan tank marksman. Yang jadi bakal punya bawaan juga untuk marksman, sedangkan Super Ken sekali lagi agak tertahan dengan adanya Veldora di dalam rumput. Jadi masih di zoning out. Di top lane-nya Sutsujin hampir level 12. Harus hati-hati pastikan itu trio nih yang jalan terus. Oke, Super Ken Lari Wild Charge tapi langsung saja dipoking begitu saja. Veldora dengan coba properly dari seorang Saken berhasil mendapatkan 1. Blazing Duet digunakan juga tapi belum bisa connect ke siapapun. Terpaksa untuk mundur dengan damage Feather Airstrike yang dikeluarkan oleh Dan QT. Bahkan sekarang Sutsujin coba untuk menambahkan lebih. Appraiser Strat digunakan tapi Super Ken masih bisa dodging. Di sana purple buff-nya diamankan oleh Dan QT. Yap. Jadi ada pencurian mungkin. Masih diambil oleh Bigetron Beta.
Dan Sutsujin dan juga Claw ini dua mid turret, belum ada yang hilang sama sekali. Saking harus hati-hati banget sih. Nice play dari Cloud, berhasil mendapatkan damage-nya, tapi langsung ditukar balik oleh Audi CS yang mendapatkan shutdown. Tentunya kayaknya masih lebih worth it ke Cloud ya. Yap. Karena dari Claw-nya dapetin si ini kan Saken juga gold laner. Yes. Dan juga untuk goldnya Shepard ini diambil oleh Romer oleh Audi CS. Dan untuk pertikaian yang pertama di bagian Lord kali ini masih dipancing oleh Sutsujin. Dan ini akan menjadi permainan tarik ulur juga. Audi CS ada Super Ken juga sudah mulai memutar jauh. Harus tetap ekstra waspada, ada Fantrong soalnya. Dari Veldora dari penalty zone yang sudah dibuka. Oke, PTS naik karena Veldora. Masih ada Petrify dari Final Blow juga ke belakang. Banstrong masih bisa sustain, tapi di sana Wild Charge-nya bersama dengan Retribution dari Super Ken mengamankan satu kill. Di sini udah ada pertukaran lagi dan lagi. Cloud ke belakang berhasil mendapatkan kill karena Audi CS. 2 ditukar 3. Lordnya diamankan oleh Bigetron Beta dan mereka akan terus-menerus push ke arah tengahnya. Mendapatkan siege potential dari seorang Brody untuk mendapatkan taratnya. Tapi di sini Cloud dengan flicker. Wow! Saken masih bisa survive. Doma maju dengan BMI tapi langsung di poke down dari seorang Narashi. Wow. Itu tipis banget dan ternyata Saken selalu berhasil untuk keluar dari lubang jarum. Hampir, tapi hampir belum berarti akhir. Dan akhirnya EVOS Icon mereka harus defense untuk lower yang pertama dengan kondisi di mana mereka lah yang mengalami kerugian terlebih dahulu. Gila sih ya. Itu Saken juga well played banget. Ya, coverannya bagus sih dan Kitty juga bisa lepas dari strike tadi. Itu koordinasinya yang sangat baik. Bahkan Narashi juga rotasi dengan sangat cepat ya. Menuju ke bawah dia ada notice. Dan di sini Sutsujin coba untuk membuka mapnya sekaligus di posisi ini mencari team fight. Penalty zone sudah digunakan, cuman karena Super Ken semuanya digunakan dan Super Ken masih bisa hidup untuk sementara, tapi akan ditumbangkan oleh seorang Claw. Meter strike ke depannya masih ada damage juga dari Saken yang tidak bisa connect yang terakhir karena Van Strong. Sekarang dengan Lordnya yang sudah menuju ke arah atas, masih ada mini wave satu lagi, siege potential lagi dan lagi dari seorang untuk mendapatkan damage. Audi dengan flicker dengan Judgment menangkap Doma dan akan menumbangkannya. Bahkan Sutsujin juga tertumbangkan dari Tornado Memory seorang Saken. Mereka menuju ke arah mid lane dengan bawahnya base turret sudah hancur. Narashi akan menaruh lebih banyak pressure lagi. Feather Strike ke depannya masih ada final blow juga. Veldora terpaksa untuk flicker dan mid lane base turret akan tumbang. Bahkan satu lagi micromanagement dari Bigetron Beta yang sangat-sangat baik. Tapi EVOS Icon di sini akan bisa defend untuk sementara. Base turretnya sudah terbangkan, masih ada Earthshatter dan Onward juga. Saken ke depannya dengan harapan memory, masih bisa kembali di sini Veldora. Karena belakang bersama dengan Claw mendapatkan shutdown yang baik, double kill. Satu lagi masih bisa Banstrong dengan Onward dan Earthshatter. Tapi Purify yang sangat baik dari Dan Duty. Masih ada susulan juga dari Super Ken pengen join tim fight-nya, tapi teman-temannya udah oke lah. Kita reset dulu sebentar untuk tarik mundur ke belakang karena kemenangan kecil sudah diraih oleh Bigetron Beta. Itu Lord yang pertama, belum yang enhance, dan mereka dapetin 2 base turret dari mid dan juga untuk di area dari topnya. Dan mari kita lihat untuk item build-nya sendiri, Winter bahkan ada setelah Clock of Destiny bersama dengan Lightning Truncheon. Jadi ini sangat respect banget ya pemain-pemain dari Bigetron Beta. Mereka memilih untuk build up ke defense item terlebih dahulu. Mungkin untuk second atau third item mereka seperti dari Parsha yang kita tahu bisa melinterkan untuk ya udahlah habisnya Dikan Glaive atau habisnya Holy Crystal. Ini langsung di build dan juga tadi ada Wind of Nature cepat dari Saken. Dan kelihatan ya berarti Claw maju ke depan Audi yang menjadi targetnya, salah satu frontliner. Dan begitu saja Claw sudah tidak memiliki ultimate-nya. Narashi bisa melakukan damage yang sangat besar karena Doma. Tapi balik lagi, negatif dari menggunakan Gusion di mid. Ketika ada Lord, high ground presence-nya nggak ada. Iya, itu dia yang nggak bisa untuk menghalau langsung ya. Karena Parsha juga harus all in untuk membersihkan minion demi minion dan Sutsujin berusaha untuk meraih Lord yang kedua ini, tapi ada yang tertangkap ternyata Audi CS. Onward dan juga Earthshatter di sini tidak ada immortality. Audi CS akan langsung ditumbangkan. Van Strong balik lagi ke form semulanya. 1-0. EVOS Icon langsung menggunakan keunggulan ini menuju ke
Masih ada penalti surga, Sakinnya bakal semua langsung di-combo begitu saja. Nanashi ke belakang, tapi Cloud masih bisa dodging gitu. Dengan Doma yang top pleasing duetnya. Nanashi masih coba untuk mendapatkan pertukaran di sini, di mana Vanstrong bisa mendapatkan onward dan juga Earthshatter. Ada kill dari QT. Super Ken dan Sutsujin masih di arah Lord Pit-nya. Dan QT masih bisa escape dengan Wings by Wings. Vanstrong udah sangat sekarat, tapi di arah tengahnya Nanashi coba melakukan clear-nya di Super Ken. Tidak bisa mendapatkan retribution. Sutsujin memenangkan 50-50 play. Dan EVOS Icon langsung mundur. Audice mendapatkan lebih dan Narashi di arah belakang mendapatkan shutdown. Dipotong oleh Narashi dan bahkan Sutsujin tampaknya tidak akan bisa kemana-mana. 3 harus tumbang dan ini adalah reset positioning untuk EVOS Icon. Atau bisa jadi usaha untuk NK dari Beginner Beta. Karena mereka mungkin ingin melakukan hal tersebut tapi no. Oke. Lord bakal dibersihkan tapi tidak boleh hanya dengan Audi CS karena Saken juga sudah mulai mengarah ke bottom lane. Iya benar, kalau misalnya domanya masih down ya mungkin bisa kan. Tapi karena domanya baru saja respawn, ini enhance swordnya memang harus di handle dulu. Tapi kayaknya balik lagi sih Om, kita udah sempat bahas tentang ini di match pertama, sebelum match pertama. Lord fight, mending Lord atau team fight ya kan? Iya. Dan itu yang dilakukan tadi. Oke, kita kalah di Lord, kita ajak adu otot team fight. Dan tadi memang untuk Narashi dia belum pulang, dia ngisi darah dulu lewat Minion dengan Festival of Blood yang dipakai. Mungkin ada item Bloodlust juga. Kita belum sempat buat ngeliat dan setelah itu dia dapetin satu tadi yang lagi pengen pulang. Claw yang sudah sekarat. Yes. Narashi ini ya, berarti untuk build-nya kayaknya damage-nya banyak banget sih. Dari tadi itu dia squishy, tapi ya glass cannon lah ya build-nya. Meanwhile, Super Ken full tank. Kita udah lihat berarti frontliner-nya bukan di area XP, tapi di jungle dan juga di roam-nya. Yep. Dan 5-man play mungkin bakal dipakai juga oleh EVOS Icon. Mereka kalau punya konsil mereka bisa saja mengagetkan ya. Apalagi ada onward dari Vanstock. Itu akan bisa menangkap siapapun. Oh, kena onward ternyata dari Super Ken dan bahkan langsung di all in secara langsung. Oke, Super Ken masih dengan wild charge-nya bisa disengage dan begitu saja diputar balikan. Doma dengan Winner Nature maju ke depan dan ada penalty zone langsung untuk follow up. Di arah belakangnya udah satu kill, dimana Doma masih bisa escape for now. Power of Nature dengan barrier-nya juga dan Doma bisa kiting ke belakang. Super Ken terpaksa untuk mundur, masih ada Veldora yang mengejar. Vanstrong pun di sana, tapi pertukarannya cuma 2 untuk 2. Ya, tapi setidaknya ya, keunggulan dari Bigetron Beta ini sudah mulai terkikis satu demi satu. Yes. Itu dia, yang memang dicari oleh EVOS Icon. Team Fight, mereka punya Edith, mereka punya Fredry, dan bahkan di lini belakang mereka juga cukup kuat. Damage mereka konstan bakal masuk dari Doma. Dan tercari semuanya, begitu ada yang terangkat, terculik, dan akhirnya ya Bigetron Beta mereka harus menyerahkan posisi bagus mereka. Iya, kita udah bahas posisi bagus. Kalau kalian mau mencari posisi bagus di dalam game, MLBB X Jujutsu Kaisen. Skin MLBB X Jujutsu Kaisen telah hadir di dalam game. Ikuti event gacha MLBB X Jujutsu Kaisen mulai 18 Februari sampai 20 Maret. Dan kalian bisa dapatkan diskon 50% untuk 1 kali draw pertama. Yep. Dan Lord bakal spawn sebentar lagi. Masih dengan keunggulan turret yang masih banyak yang bisa bilang sih buat Bigetron Beta ya. Mereka secara signifikan mereka menang dari positioningnya. Cuman pelan-pelan di sini. EVOS Icon mereka lumayan dapetin tempo tadi. Mungkin karena mereka juga punya hero sisi yang banyak. Mereka punya Frederick Edith balik lagi dan juga bebasnya Claw yang akan bisa masuk secara langsung untuk mentargetkan siapa yang nantinya bakal terkena onward. Tapi ternyata sudah diinisiasikan dan Sutsujin ini harus berhati-hati dan satu hit lagi Sutsujin ternyata masih sanggup untuk kembali ke belakang. 3 ultimate digunakan dan kill-nya belum didapatkan. Tapi balik lagi dengan Sutsujin yang udah sangat sekarat, ini merupakan advantage yang sangat besar dari Bigetron Beta. Audi CS di sana, Super Ken masih bisa mendapatkan retribution-nya dengan sangat baik. Vanstrong dengan onward langsung ke Audi CS. Doma terpaksa untuk mundur dengan wild charge-nya, bahkan Blazing 2 sudah dipop begitu saja. Vanstrong bakal langsung ditumbangkan immortality-nya di arah belakang Narashi dengan isolasi yang sangat baik. Vanstrong tertumbangkan, Lord juga sudah diamankan. Bigetron Beta langsung disiplin, mundur lagi. Ya, ini inisiasi yang bagus dari Bigetron Beta. Mereka juga mendelay lagi pergerakan dari Lordnya. Kenapa? Karena untuk nunggu juga biar Lordnya masih selamat nanti sampai dengan detik yang ke-10.
Detik ke-11 bakal mendapatkan satu bonus lagi super minion dan sepertinya akan terwujudkan hal tersebut. Oke, Sutsujin menjadi depannya, Audi CS back ke depan, coba melakukan zoning, di mana Veldora melakukan hal yang sama di belakangnya. Divine Judgment sudah kena domanya, Narasi coba melakukan damage, tapi tidak bisa connect. Masih ada Window Nature dari seorang Doma bersama dengan Blazing Duet. Sutsujin masih tank di depan, nggak bisa kemana-mana lagi, harus mundur. Veldora terisolasi dengan Immortality, coba untuk melakukan sedikit sustain. Cloud mendapatkan skill 1 dan langsung diikuti dengan Winter Truncheon yang baik. Saksa terpaksa untuk mundur, Super Ken juga. Dan ini dia, Cloud lagi dan lagi maju ke depan, tapi tidak bisa connect ke skill 1 lagi. Yap, reset ya. Butuh Evolve Lord untuk menyelesaikan game yang pertama dan kita melihat bagaimana back and forth yang sedang terjadi sekarang. Evolve Icon mereka harus waspada juga. Karena tadi pergerakan dari Audi CS, dia tidak segan-segan untuk pakai flicker Divine Judgment-nya ke Sutsujin. Kenapa hal tersebut bisa dilakukan juga? Karena itu pemegang retribution. Kalaupun dia nggak bisa langsung tumbang, dia akan dipaksakan untuk mundur atau nggak bisa kontes retri setidaknya. Itu sih susahnya ya sebenarnya ya. Untuk EVOS Icon kali ini, poking damage dan pick of potential dari Bigetron Beta yang menjadi PR banget. Karena untuk EVOS Icon mereka harus full team fight. Yep. Minimal kalau Bigetron Beta, mereka banyak single target lockdown juga yang bisa burst. Yap, dan QT, positioning dia ini jarang banget untuk bisa disentuh. Terkadang kita melihat ketika dia lagi disentuh, itu udah selesai semuanya progression. Feder Airstrike-nya udah dilepasin semuanya, dia tinggal lari-lari aja pakai Wings by Wings-nya untuk ngambil atau nge-bait pemain-pemain dari Evosakan untuk mengarah ke dia. Dan dia selalu berada di belakang dari Audi CS. Nah ini gantian sekarang. Flicker onward, semua langsung digunakan karena Audi. Tapi Sutsujinnya di tengah bakal langsung di-poke begitu saja. Ada terlepas memory langsung menumbangkan immortality-nya. Tapi Sutsujin masih bisa survive kali ini. 1-0. Tapi sayangnya buat EVOS Icon, timingnya belum terlalu pas untuk Lord. Jadi Audi bakal balik lagi. Yap, Audi bakal balik lagi dan ini dia. Dimana mereka dapetin advantage. Tapi gak ada objektif yang bisa mereka dapatkan. Seperti Lord-nya, karena Lord-nya yang paling penting kan. Dan Audi CS bakal respawn. Yang kedua, itu Immortal masih akan muter. Dan ini lebih bahaya sebenarnya buat EVOS Icon. Iya, Sutsujin udah nggak ada Immortal. Doma coba untuk melakukan clear, bakal ada lah ya sedikit punish di dalam setelah team fight itu. Tapi Super Ken di sini juga masih menjadi frontline yang lumayan baik. Audi udah respawn pas dengan Evolve Lord yang spawn di arah bawah. Dengan semua wave yang bakal selalu nge-push ke arah EVOS Icon. EVOS harus coba untuk memaksa team fight sih. Yap. Gak ada Immortal sini, berarti Audi lumayan enak sih menurutnya. Masih nunggu dan jangan sampai terkena onward dari Fansang. Itu dia, onward sudah dibuka, ini sebenarnya kode. Onwardnya masih bakal ready dalam 5 second ke depan. Tapi belum diinisiasi sama sekali. Lihat Narasi, coba untuk melakukan flank. Lordnya sudah 27.000 HP. Onward bakal langsung digunakan karena Super Ken yang sendiri langsung dibersihkan begitu saja. Dan Immortality-nya bakal langsung terbang. Sekarang pada Aztec ke depannya Audi CS dengan Divine Judgment ke arah Doma. Tapi Domanya dengan Blazing Duet dan juga Sutsujin dengan retribution on point. Langsung dengan Onward well time. Mendapatkan kill balik ke arah Narasi. Sekarang Evolve Lord di tangan EVOS Icon. Wow, EVOS Icon. Iya, mungkin kaget juga ya dari onward yang dilepaskan tadi, di mana posisi dari Power of Nature sendiri belum siap. Jadi mau gak mau, ketika terkena onward itu udah pasrah dia. Dan untungnya memang masih ada satu Immortal yang bisa agak sedikit nge-buying time. Namun setelah itu, masih ada follow up yang lain yang bisa diberikan oleh EVOS Icon. Dan Lord Evolve ini akan menjadi ya hadiah untuk EVOS Icon untuk mendapatkan best turret setidaknya. Bakal diambil oleh EVOS Icon. Yes, ini kalau dari sisi potensial sebenarnya EVOS Icon agak kesusahan ya. Mereka harus beneran mendapatkan dan Saken yang di arah belakang. Susah banget, Van Strong harus chatter. Super Ken dengan Wild Charge pada Astrax sudah digunakan ke arah belakang juga. Sekarang ada fighting dari Sakennya, tapi Super Ken akan tertumbangkan. Terdepan pemberian tidak mendapatkan satu kill pun. Evolve Lord-nya masih di atas dan EVOS Icon. Ini menjadi momen di mana mereka bisa coba untuk punish. Face di atas sudah ditumbangkan. Van Strong coba mendapatkan lebih di sini di mana Audi CS sudah ada immortality. Van Strong tidak akan komit ke arah flickernya. Dan Rashi di atas coba untuk clear. Sutsujin mau mencoba untuk zoning dengan retribution juga di sini, di mana Nanashi masih bisa escape. Dan ini dia micromanagement dari Bigetron Beta yang lumayan baik. Peter Airstrike lagi dan lagi digunakan, masih ada Purify, Voxdog terpace Divine Judgment sudah digunakan bersama dengan Blazing Duet ke belakang. Petrify ke tiga dengan final flow-nya. Di sini Cloud masih bisa kabur dengan Winter Truncheon play. Pesha sudah terbuka, Domanya akan tertumbangkan. Immortality sudah di pop, Doma coba tapi tidak bisa. Dan ini dia Bigetron Beta lagi dan lagi 2-1. Wow, dikejar bahkan dari Sutsujinnya. Agak ragu supaya untuk Narashi, tapi itu dia tadi. Satu kesempatan yang terlihat dari EVOS Icon, mereka ingin melakukan end the game.
ternyata belum bisa dan bahkan sampai Doma yang fokus ke base-nya tadi harus menyerahkan Immortal dia juga. Gila, bahwa 3 base turret dari kedua tim. Udah hilang, nggak ada lagi structure kecuali base-nya yang terbuka dari kedua tim ini. Ini bener-bener sih, rematch dari MDL Indonesia Season 6 Grand Finals. Tapi lihat timersnya, Doma dan Banstrong. 21 detik, Ah, ini mau 14 ditabrak. detik. Mau ditabrak kah? Ada kemungkinan bisa ditabrak. Audi CS juga masih punya. Lah bakal dibuka dengan Galduson. Winter Truncheon langsung dari Dan QT tapi bakal langsung kena tauntnya di mana sekarang udah ada final blow karena belakang. Chloe Immortality bakal pecah begitu saja. Saken masih free hit karena belakang, masih memiliki tournament memory yang bakal langsung digunakan karena Veldora dan Veldora pun tertumbangkan. Narashi masih bisa dodge dari Earth Shatternya, masih belum cukup. Doma dan Banstrong back in time. Yap, dan bahkan objektif lain. Selain dapat dapetin kill, mereka dapetin Lord. Dan ini adalah Evolve Lord. Semua best starter sudah gundu kali ini. Dan ini akan menjadi free ya. Kalau memang dipaksakan oleh Evos Icon ya, mereka harus berharap red 3-nya menang dari Suzuki. Dan ini bakal sangat sulit sekali. Ini kalau nggak di kontes serem sih Om. Nggak 36 bisa. detik ini nggak bisa kontes Nggak juga bisa sih kontes, sebenarnya. Kalau mereka kontes, Fredrin down dan Lordnya bakal masih unggulnya di Bigetron kalau misalnya untuk kontes ya. Jadi tentunya Evos Icon bakal coba lagi untuk defend. Tapi balik lagi ke poin utama yang kita bahas tadi. High ground clear dari Evos Icon. Yap. Ini dia, high ground-nya mereka punya berbanding terbalik dengan Claw dengan Gusion juga. Iya. Untuk tim fight mungkin bagus, tapi apalagi dalam posisi menang. Tapi kalau dari posisi terdesak, mereka harus ke defense. Ini mau gak mau mereka defense di luar, bukan di dalam base mereka. Kalau mereka di defense di dalam base dan bahkan sampai base-nya terekspos nantinya, udah pasti pemain dari Bigetron Dota mereka bisa fokus untuk memecahkan base. Wow. Mari kita lihat sekarang. Micromanagement dari Wavesnya lagi, atas dan bawah. Lihat itu gerobak ada 3 Om bawah di atasnya. Dan ini bisa menjadi momen lagi dan lagi. Veldora di arah bawah coba micromanage. Super Cat dengan Wild Charge ke 4. Betul Estek juga digunakan tapi di belakangnya Veldora dengan Winter Truncheon yang sangat bagus. Tapi masih ada penalty zone-nya yang keluar. Di arah depannya langsung terbuka begitu saja. Sutsujin sangat low. Masih ada Dan QT yang fokus karena base-nya. Saken yang free hit juga. Dan game pertama akan diamankan oleh Bigetron Bet.